Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galafid, NIM 2019-20045. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi HKI, yaitu tentang hak cipta. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian HKI. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan atau properti terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya ini dapat dikatakan sebagai aset perusahaan. Manfaat HKI itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang sangat positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum dalam atau di bidang HKI. Yang kedua, bagi investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang oleh pihak lain. Bagi pemerintah itu sendiri, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI. Yang saya akan bahas kali ini ialah materi tentang hak cipta. Pengertian umum, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi. Hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk tidak atau dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta ialah sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ialah pelaku, produsen, rekaman suara, dan lembaga penyiaran yaitu. Yang saya jelaskan pertama ya pelaku. Pelaku itu ialah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, mempertunjukkan, menyanyikan, mendeklarasikan, atau mempermainkan suatu karya musik, drama, tari, atau sastra. Yang kedua, prosedur produser rekaman suara ialah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya. Yang ketiga, lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran ialah organisasi penyelenggara siaran baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyiaran atas suatu karya siaran yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyiaran atas suatu karya siaran yang menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel. Yang kedua, saya akan bahas tentang objek perlindungan hak cipta. Yang pertama, objek perlindungan menurut Undang-Undang Hak Cipta ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet,
dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara ucapan. Yang ketiga, karya arsitektur. Yang keempat, peta. Yang kelima, fotografi. Yang keenam, seni batik, dan lain-lain. Yang kedua, perlindungan hak cipta diberikan kepada pengungkapan atau cara gagasan itu diungkapkan. Yang ketiga, perlindungan bagi karya asing. Negara peserta TRIPS harus memberikan perlindungan kepada warga negara peserta lainnya. Tidak boleh kurang dari perlakuan negara tersebut kepada warga negaranya sendiri. Selanjutnya saya akan bahas tentang jangka waktu perlindungan. Yang pertama, sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan. Yang kedua, selama 50 tahun sejak pertama kali diciptakan itu diumumkan. Jenis-jenis yang dimaksud meliputi program komputer, karya dekoratif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran. Yang ketiga, selama 25 tahun perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan. Karya tulis yang diterbitkan. Yang keempat, ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang kelima, ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh negara berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf B berlaku tanpa batas. Selanjutnya saya akan bahas tentang status pendaftaran HKI. Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran, sifatnya otomatis. Namun demikian, dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari atas ciptaan tersebut. Yang kedua, ciptaan yang tidak dapat didaftarkan ialah ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang tidak orisinil. Yang ketiga, ciptaan yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk suatu yang nyata. Yang keempat, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Selanjutnya saya akan bahas tentang hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ialah dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan. Yang pertama, penggunaan ciptaan hak atau penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penulisan kritik. Yang kedua, pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan dalam dan di luar pengadilan. 3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan. Yang kedua, perbanyak suatu ciptaan selain bidang keilmuan, sastra, huruf Braille guna kepentingan para tunanetra, kecuali jika diperbanyak itu bersifat komersial. Yang kelima, perbanyak suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum. Yang keenam, perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan dan pelaksanaan teknis. Selanjutnya saya akan bahas tentang mutasi dan lisensi. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak atau merupakan kekayaan yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Antara lain meliputi warisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Dalam perjanjian harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebutkan dalam akta itu. Yang kedua, negara memegang hak cipta atas
karya peninggalan sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Yang kedua, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, dipelihara, dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga, suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaannya itu belum diterbitkan. Materi yang selanjutnya mengenai pelanggaran dan sanksi. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu yang pertama, dengan sengaja dan tanpa mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Yang ketiga, melanggar ketentuan pasal 16. Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Materi yang terakhir ialah prosedur pendaftaran hak cipta. Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Hak Cipta dengan melampirkan syarat yang pertama ialah mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 3, lembar pertama dibubuhi materai Rp6.000. Yang kedua ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang keempat ditandatangani. Yang ketiga ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang keempat mengisi formulir pernyataan kepemilikan produk bermaterai Rp6.000. Surat permohonan pendaftaran dilampiri contoh fisik ciptaan, bukti kewarganegaraan berupa fotokopi KTP dari pencipta atau pemegang hak cipta. Yang selanjutnya fotokopi NPWP. Selanjutnya akta atau salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris. Selanjutnya gambar atau foto produk ukuran 3R sebanyak 12 lembar. Yang terakhir deskripsi atau uraian tentang produk yang akan didaftarkan. Sekian presentasi materi HKI dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.